pengalaman creepy ya. Pengalaman creepy yang terjadi pas waktu ketika mungkin tahun lalu. Jadi gue diajak sama teman gue waktu itu, diajak untuk kita mancing bareng. Nah kebetulan gue di situ lagi nganggur, nggak ada kerjaan waktu itu. Gue ikut sama dia. Gue berangkat start dari rumah itu sekitar jam 7 pagi, sekitar jam 7 pagi kita udah siap-siap jam 7 pagi. Dan di situ gue belum tahu tempatnya seperti apa, keadaannya bagaimana. Yang jelas ketika temen gue ngajak, ya udah oke, gue ikut aja. Nah terus sekitar jam 8:15 gue berangkat sama teman gue ikut aja. Di situ kita nggak ada hal janggal atau apapun seperti biasanya orang-orang kalau mau berangkat mancing, ya biasa aja gitu kan, biasa aja, nggak ada hal janggal atau apa. Nah setelah itu di tengah perjalanan biasalah kita ngobrol dulu, berhenti dulu, kita beli kopi segala macam buat persiapan mancing. Nah mungkin perjalanan sekitar 1,5 jam dari tempat gua ke tempat pemancingan itu. Ya mungkin ini lebih di sungai sih mancingnya, jadi lebih di sungai. Jadi pas sekitar gue jam 9-an, nah di situ gue ada mulai ngerasa aneh gitu kan, pas gue hampir mau nyampe tempat. Nah udah mau hampir nyampe tempat, gue kan nyimpen motor di situ sama temen-temen gue nyimpen motor bareng-bareng. Gue jalan kaki, gue di situ ngelewatin hutan rimbun. Nah di hutan rimbun kayaknya ini tempat kalau menurut gue sama sekali belum terjamah gitu. Kok teman gue bisa tahu itu di situ ada tempat buat mancing, katanya banyak ikannya di sungai itu. Ya udahlah, gue sih nggak ada pemikiran apa-apa. Cuman yang janggalnya itu jalannya itu kan kayak belum pernah diinjek sama orang gitu kan. Gue jalan kaki biasa, gue buka jalan sama temen gue, sekitar perjalanan hampir 2 kilometer. Gue buka jalan terus, gue sampai ngelewatin lembah. Gue ngelewatin kayak jurang tapi kecil. Gue turun di situ pelan-pelan sampai akhirnya dari udah ngelewatin jurang itu gue ketemu kayak kali tapi kecil. Gue kayak rawa gitu, gue ngelewatin rawa gitu. Setelah itu gue setelah nyampe rawa itu di belakang rawa itu ada sungai. Gue mancing di situ, gue siap-siap buat mancing, gue siapin joran segala macem, biasanya hal pemancing kan. Nah gue udah pas gue lagi mancing nih, itu nggak kerasa waktu sampai sekitar jam 4 sore. Temen gue dapet, gue kebetulan boncos nggak dapet. Temen-temen gue tuh yang dapet semuanya. Gue pas balik lagi, biasa gue ngelewatin jalan yang tadi kan, gue sampai naik tadi turun jurang, sekarang gue naik jurang. Nah, gue belum terjadi apa-apa tuh, belum sampai, nggak ada hal-hal yang mistis atau apa, masih biasa aja. Tapi yang gue sadar itu ketika gue ngelewatin rawa itu. Kenapa? Setiap gue ngelewatin rawa itu bulu kuduk gue merinding banget, asli merinding banget. Ketika pas gue udah nyampe jurang itu, keluar jurang itu, gue nemuin ada anjing warnanya merah. Itu ya menurut gue ya seperti anjing hutan biasa lah. Ya menurut gue pikiran gue biasa aja di situ kan. Nah pas gue lewatin, wah punten gitu kan biasa. Nah pas nyampe gue sampai balik lagi. Ayat panjang cerita, gue nyampe rumah. Setelah di rumah itu gue perasaan gue udah mulai nggak enak di situ tuh, gue ngerasa mual, dada engap, pikiran kayak udah pusing banget gitu kan. Ya udahlah, kata wah ini kayaknya masuk angin. Yang pertama gue rasain sih, wah ini kayaknya masuk angin nih gitu, masuk angin. Nggak ada pemikiran apa-apa sampai gue maghrib. Gue mandi dulu sampai sholat maghrib. Itu setelah sholat maghrib di situ gue ngerasa yang udah nggak enak. Sampai di situ gue lagi ngaji Quran. Gue biar kebiasaan gue kan kalau udah maghrib tuh ngaji Quran kan, maaf nih bukannya ria atau apa. Nah pas gue ngaji Quran itu gue ngerasa mual gue itu makin kenceng, makin tinggi banget. Gue sampai ke kamar mandi muntah-muntah. Wah kayaknya ini masuk angin. Gue masih berpikir masuk angin, tapi di situ gue merinding banget.
Ya udah gue makan obat kan, gue setelah itu gue kerasa gue sampai ketiduran, mungkin ada kecapean juga kan jalan kaki. Nah di dalam mimpi itu disitulah guys, perjalanan gue itu awalnya dalam mimpi. Gue tidur kayak bukan mimpi, kayak ketemu nyata. Gue dibawa ke tempat yang tadi, yaitu ke tempat hutan yang tadi. Itu dalam mimpi gue ke tempat itu, gue ketemu kakek-kakek guys. Asli ini kakek-kakek creepy banget. Di dalam mimpi itu dia ngomong gini di dalam bahasa Sunda, kunaon sia ngalewatan daerah aing. Jadi kalau di bahasa ini, kenapa kamu ngelewatin daerah saya? Saya jawab, saya nggak tahu, kayak saya dibawa teman saya lewat sini. Kata saya kan punten-punten juga. Sia yang nyaut di daerah tempat naon. Nah, gitu kan. Itu gue sampai bertanya-tanya. Itu dalam mimpi gue bertanya-tanya. Emang ke tempat naon? Gue masih santai, nggak apa, dalam mimpi itu gue masih jawab santai aja. Ku aing ditinggalikeun. Di situ di dalam mimpi gue itu berubah, tempat itu drastis berubah 180 derajat. Itu bukan tempat, tapi itu kayak pasar. Yang gue lihat itu pasar guys, ngeri banget pokoknya. Tapi bukan kayak pasar-pasar seperti biasanya yang gue lihat di situ. Itu yang gue lihat pasarnya itu apa ya, kayak jagal daging gitu. Lu bayangin guys, pasar jagal daging. Mending jagal daging sapi kayak seperti biasa, atau kambing atau ayam lah. Ini pasar jagal manusia guys. Gua lihat di situ digantung-gantungin kayak kepala-kepala manusia tuh yang udah dipotong-potong. Wah, gua muntah gua kalau ngeliat di situ. Kalau mikir-mikir lagi, ingat-ingat lagi. Itu kepala digantungin guys. Kepala manusia banyak banget digantungin, dijual kayak jantung. Terus potongan-potongan betis itu digantung gimana, kayaknya kayak betis sapi atau kaki sapi yang digantung. Itu nggak jauh beda kayak gitu. Itu wah, kengerian gue di situ. Dan di situ banyak orang, itu udah bukan bentuk orang yang gue lihat, yang mungkin pasar jin kali ya. Itu yang gue lihat. Itu orang itu semua kayak tapi melata. Ada yang melata, ada yang terbang. Ada yang bentuknya kayak ular, ada yang bentuknya kayak kadal, ada yang bentuknya nggak jelas. Itu semua di situ nggak pakai uang, tapi sistem barter. Nggak tahu itu barternya sama apa. Yang gua ngeri lagi di situ ada potongan tubuh yang udah nggak ada kepala, tapi darahnya seger banget di situ. Begitu gua sampai mual, udah mual, itu gua terbangun. Alhamdulillah gua terbangun, tapi setelah gue terbangun, gue berdoa, ya Allah, itu sampai keringet dingin, gue sampai meriang di situ, gue ngerasain meriang, ya Allah, ini apa, gue masih astagfirullahaladzim, gue istighfar kan, sampai gue ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, gue tidur lagi. Yang aneh kenapa? Itu mimpi gue lanjut, lu bayangin, itu mimpi gue lanjut, masih ke tempat yang tadi, posisi seperti tadi, dengan si kakek-kakek yang tadi. Itu aneh. Gue di situ berharap gak mau lagi mimpi buruk seperti itu. Tapi kenapa hal yang terjadi yang kedua, gue dibawa ke tempat itu lagi. Nah, setelah itu gue masih di tempat pasar itu, dan gue diliatin lagi ke arah barat, mungkin ke arah barat atau ke arah baratnya. Coba dilihat di situ, gue lihat ada masih pasar itu, tapi dia bukan jual daging lagi guys, daging manusia atau sejenisnya. Itu dia jual kayak sayuran, tapi sayurannya itu gede banget. Kalau di sini apa ya, kayak brokoli, itu brokolinya di sana beda banget bentuknya, nggak kayak di manusia yang standar manusia itu sepertinya kayak segede gini. Itu gede banget brokoli. Terus kayak sawi, itu daun sawi udah kayak daun talas, gede banget, tapi sayuran. Sistem barter juga di situ. Dan gue ditegur, awas ya lamun nepi ka lewat dieu deui, lamun maneh embung hayang kos kitu. Itu artinya kalau di bahasa Indonesia, awas kamu jangan sampai lewat sini lagi, kalau nggak mau jadi korban kayak seperti itu ya. Mungkin kayak yang kayak gini, jagal daging itu ya, kayak jagal daging kayak yang jual perang.
Gue sampai tanya, akhirnya gue penasaran di situ dan gue bertanya sama si kakek-kakek itu, kayak ini daging dari mana? Itu kan daging manusia semua. Dia dengan senyum, dan senyum itu senyum jahat, kayak gini, kayak gitu kan. Nah, dia akhirnya menjawab, yang jawaban gua yang di luar nalar gue pun juga kaget dengan jawaban. Sekaget aja dan dia menjawab, ini rata-rata orang korban pembunuhan katanya. Nah, kalau di bangsa manusia itu orang yang ngebunuh itu dibuang mayatnya itu, nah itu diambil sama mereka. Itu diambil sama mereka. Kalau nggak orang korban bunuh diri yang di tengah hutan atau di mana yang tempat tersembunyi dan mayatnya tergeletak di mana, itu diambil sama mereka, ditransparansiin dari dunia nyata ke dunia goib, kata si kakek-kakek itu. Wow, gue baru sadar di situ. Oh, berarti selama ini zaman dulu penjajahan Belanda atau apapun yang dulu ditembak mati segala macam, mungkin sama bangsa-bangsa kayak gitu dimanfaatin buat dijual beli, buat di pasar mereka ya, pasar goib. Wah, di situ gue baru ngeh kan, astagfirullah di situ. Sampai gue deg-degan, gue ngerasa pengen bangun gue dari mimpi itu. Padahal itu dalam mimpi gue ngerasa pengen bangun. Akhirnya gue terbangun kan, alhamdulillah itu sekitar jam 2:30 subuh. 2:30 subuh. Gue bangun 2:30 subuh, gue sampai keringetan, masih meriang, masih ini. Dan gue pengen tidur lagi, tapi ngerasa ngantuk, tapi gue pengen tidur, tapi gue sangat takut di situ, ada rasa ketakutan. Dan yang lebih creepy-nya lagi, itu di jendela kamar gue ada yang ngetokin guys, tok, 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 tok. Gue tengok nggak ada apa-apa. Terus di paha gue itu kayak tikus atau kayak kucing yang lagi lari-lari, tapi posisinya masih di situ. Itu gue sampai baca-bacaan sebisa gue ngeri banget di situ. Gue baca Fatihah lah, gue baca yang pernah guru ngaji gue ajarin lah segala macam. Alhamdulillah di situ suaranya. Gue sampai tidur lagi. Itu gue nyambung lagi mimpinya. Yang ketiga kalinya gue nyambung lagi. Dan si kakek-kakek ngomong apa lagi? Kunaon maneh udang, aing can beres ngomong. Si kakek-kakek ngomong gitu, yang artinya kenapa kamu bangun, saya belum beres ngomongnya. Kayak arek dibawa ke mana deui urang, dengan jawaban saya, mau dibawa kemana lagi saya. Dan si kakek menjawab, aing arek ngingetan ke bangsa manusia, saya mau ngingetin ke bangsa manusia, ulah sakali-kali deui ngalewatan jalan ieu, jangan sekali-kali lagi ngelewatin jalan ini. Jadi di situ gue nggak banyak ngomong, gue diem, gue cuma mangguk aja dalam mimpi itu sampai akhirnya gue denger tahrim subuh, gue bangun, alhamdulillah di situ gue bangun. Dan akhir dari mimpi itu berakhir. Tapi setiap gue ngingetin mimpi itu, bulu punuk gue sampai sekarang suka merinding. Yaitu cerita gue ya, cerita pendek gue pas kejadian. Intinya gini teman-teman, kalau kemana-mana selalu berdoa ke tempat apapun yang belum pernah diinjak atau tempat bagaimanapun, teman-teman berdoa dan selalu minta izin kepada makhluk yang itu, supaya makhluk goib lah intinya, supaya kalian selamat dan kalian jangan sampai didatangi mimpi seperti saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.